Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, para jamaah salikin, sahabat, kolega, mohon izin pada para alim, para ulama, para habaib. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kolbu di dalam kitab Tajul Arus dengan autor mu'alif Syekh Tajuddin Ibnu Ilah Atha'illah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus. Terlebih dulu mari kita menyampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya dan nikmatnya yang telah diberikan kita. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah dan salikin rahimakumullah, terakhir kali ketika kita membahas hari Sabtu yang lalu bicara tentang ciri-ciri waliullah, dan itu bisa diketahui dari zauqnya, rasa kita berdekatan dengan para aulia, dan juga aromanya. Dan ditutup pada satu, mengapa beliau seperti itu? Karena beliau adalah ahlut taqwa. Ma huwa ahlut taqwa? At-taqwa hiya tarku maksiatillah haitsu kunta la yaraka ahad. Jadi yang namanya takwa itu adalah semua harus kita tinggalkan maksiat kepada Allah dimanapun kita berada, tidak seorang pun orang tahu, kita tetap takwa. Itulah disebut dengan takwa. Para salikin, mari kita lanjutkan di dalam subbab yang lain. Saya akan baca dan mari kita kaji bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syarbal ma' qala alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan bi rahmati wa lam yas'al milhan ujajan bi dzunubina. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam muqaddasun 'anil dzunub walakin tawaddu'an minhu wa ta'liman wa kana yumkinuhu ayyakula bi dzunubikum. Para salikin rahimakumullah, ini mengenai adab Rasulullah, hubungannya dengan makan dan minum, dan apa makna dibalik itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza sarobal ma, jika atau sedang atau apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saribal ma, meminum air, ya, meminum kolah, beliau selalu berdoa alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan bi rahmati wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina.
Jadi bukan sekedar minum tapi ada doanya. Qala alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alahu, Allah lah yang menciptakan air itu adban furotan, air yang penuh dengan dingin, barid gitu ya, enak, wa furotan, dan air itu tawar, birahmatihi, karena itu semua adalah rahmat Allah ya. Dan air itu walam nyalhu milhan ujajan, dan air yang kita minum itu tidak diciptakan milhan asin, ujajan yang sangat asin ya, bidzunubina. Mengapa Allah menciptakan dan Rasulullah berdoa seperti itu? Bidzunubina, karena dosa-dosa kita, dosa-dosa umatnya. Dari para salikin itu karunia Allah yang tiada tara, dan seringkali kita juga tidak bisa mengerti mengapa air yang kita minum itu kok tawar, dingin ya, kok rasanya tidak payau ya. Padahal laut begitu banyak, yang pasti asin lebih asin gitu ya. Nah, itu semua karena rahmat Allah. Jadi ini satu kekuasaan Allah yang diberikan pada kita, umatnya ini, diberi air yang sejuk, diberi air yang tawar ya. Tapi tidak diciptakan milhan ujajan, tidak asin dan sangat asin. Nah, bidzunubina. Jadi pengertian ini ya para salikin, dari segi tasawuf, umpama Rasulullah tidak berdoa dan memintakan ampun atas dzunubina, ini maaf ya, bahasanya bidzunubina, bukan bidzunubi Rasulullah, tapi bidzunubina, yaitu dosa-dosa hambanya. Jadi Rasul itu menjadi sesuatu yang clean up, yang membersihkan dan memohonkan dosa-dosa hambanya itu diampuni. Karena itu yang dipikir oleh Rasulullah hanya ummati. Jadi bagaimana umatku ini jangan sampai engkau siksa ya Allah dan ampuni dosanya. Nah, salah satu hal yang menyangkut doa atas dosa kita itu kemudian diganjar tanda petik, dibalas oleh Allah. Air yang kita minum itu adalah adban furotan, air yang dingin dan tawar ya. Ini masalah air saja kita tidak bisa menghitung berapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, gitu kita itu kok lupa ya. Padahal sepertiga dari badan kita itu isinya air. Kalau kita tidak ada air, dehidrasi, itu bisa menyebabkan penyakit dan bisa menyebabkan daya tubuh kita itu hilang. Tapi air ini orang seringkali tidak mensyukuri. Nah, di dalam konteks sistem ekonomi, para salikin, mohon maaf ini yang ahli ekonomi, al-muslimuna syuraka fi thalathatin, al-ma'u wal kala'u wan nar. Seharusnya di dalam sebuah sistem ekonomi yang namanya alma, air ya, al-kala, hutan belantara, wanar, dan api ya, artinya pengertian lainnya itu alma itu air ya, kala itu hutan belantara, anar itu adalah energi. Itu tidak boleh diprivatisasi di dalam konteks sistem ekonomi Islam. Kenyataannya apa? Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, para salikin, para jamaah, air juga dikapitalisasi oleh kapital ya, pemilik modal. Hutan belantara dikapling-kapling, konsesi-konsesi oleh
orang-orang yang berkuasa di negeri ini. Energi juga seperti itu, ya, batu baranya, minyaknya. Katanya Indonesia melimpah, padahal hanya sekitar 20% total dari energi Indonesia itu dikuasai oleh Indonesia, selebihnya oleh tanda petik konglomerat internasional. Nah, ini di dalam sistem ekonomi tidak benar. Mestinya al-kalahu wal ma'u wan nar itu adalah syuraka, harus bersepakat, itu menjadi by etatism, by state ownership seharusnya. Nah, ini maaf melenceng sedikit ya, tapi bagian dari pengembangan dari ayat tentang air itu memang harus untuk umat. Water for all, air adalah untuk seluruhnya, air untuk kepentingan umat. Nah, ini akibat atau buah dari doanya Rasulullah kepada umatnya atas dosa-dosanya agar air itu adalah tawar dan dingin. Coba kalau yang kita minum itu airnya asin, payau, kesehatan kita gimana? Nah, gitu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Itu walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Jadi karena dosa-dosa kita itulah ya, kemudian Rasul berdoa agar kita itu diberikan rahmatnya, dirahmati tadi. Salah satunya rahmat Allah itu adalah air yang sejuk dan yang dingin. Itu doanya Rasulullah ketika setiap minum. Kita kalau minum berdoa enggak? Bapak Ibu, gelegek-gelegek aja kan, sambil lari, sambil jalan, lupa bahwa itu air itu sumber kehidupan. Ya. Jadi kita sebaiknya bersyukur ya, mensyukuri dan berdoa. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam muqaddasun anid-dzunub. Sesungguhnya Rasul itu disucikan dari dzunub. Tapi mengapa masih mendoakan bidzunubina tadi? Itu berarti apa? Cintanya Rasul pada umatnya. Ya. Mengapa Rasul itu juga minum air dingin? Air dingin itu bukan berarti air es ya, airnya itu barir, enak ya, dan juga tawar, walakin tawadhu'an minhu wa ta'liman. Itu semua dilakukan tawadhu'an, sebagai tawadhu'nya Rasulullah. Meskipun beliau adalah muqaddas, beliau itu adalah disucikan oleh Allah, tapi beliau tawadhu di hadapan Allah. Tidak seperti kita ya, dicintai oleh seseorang, oleh atasannya, kadang-kala kita ngelama, padahal atasannya manggilnya Pak, sini Pak. Padahal seharusnya ada andab asal. Rasulullah muqaddas, tapi tetap berdoa pada Allah. Itu apa? Menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhu, dari apa yang dilakukan Rasulullah tadi, wa ta'liman, dan itu menjadi pelajaran, menjadi suri tauladan, menjadi lesson learn bagi umatnya, wa kana yumkinu ayyakula bidzunubikum, dan hal ini sebagai hal yang dimungkinkan ya, Rasulullah ayyakula Rasulullah itu mengatakan, mendawuhkan bidzunubikum, karena akibat dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini kata bidzunubina ini ya, Rasulullah berdoa bukan untuk dirinya, tapi Rasulullah berdoa untuk umatnya. Karena itu kalau di dalam tawajuhan, di dalam tarekat kan juga itu adalah Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu doanya seorang imam, seorang pemimpin, seorang mursyid, seorang guru kepada murid-muridnya itu didoakan semuanya tanpa kecuali. Jadi doanya bukan untuk diri sendiri, tapi adalah doanya untuk seluruh umatnya.
seluruh muridnya kalau itu guru atau mursyid. Tapi kalau Rasulullah bidzunubina itu adalah doanya untuk seluruh umatnya. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa ma akala sallallahu alaihi wasallam wala syariba illa yu'allimanal adab wa illa fakana alaihi salatu wasallam yut'amu wa yusqa wal arif yunakkisu raqsahu idza syariba wa rubbama taqturu ainahu bidumu'i wa yaqulu wa hadza tawaddudun minallahi ta'ala wa ma akala sallallahu alaihi wasallam wala syarab ya, wa ma akala dan apa tidak dilakukan ya akala Rasulullah itu makan wasallam wala syaraba dan juga tidak minum. Pengertiannya ya ini karena Rasul itu muqaddas. Sesungguhnya Rasul itu tidak usah makan, tidak minum juga nggak apa-apa. Muqaddas, Allah mencukupi semuanya kan. Tapi tadi apa? Mengapa Rasulullah juga akala wasaroba? Mengapa Allah itu juga makan dan minum? Tadi apa? Tawadu'an wa ta'liman. Itu untuk menunjukkan pelajaran kita semua itu harus tawadhu di hadapan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jangan kita israf, jangan kita seenaknya. Itu semua adalah bagian dari karunia Allah ya. Illa lu'allimanil adab. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada umatnya melalui Rasulullah itu illa li'aliman kecuali untuk mengajari umatnya wal adab dan adab-adab orang makan minum. Ada doanya. Gitu. Wa illa fakana alaihi salatu wasalam yut'amu wa yusqa. Wa illa dan jika bukan karena untuk mengajari umatnya ya fakana alaihissalam maka keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yut'amu wa yusqa. Allah kasih kok makan datang sendiri, minum di sendiri ya. Didatangkan oleh Allah seperti siapa? Seperti Sayyidatina Siti Maryam kan? Beliau orang yang suci, tidak keluar dari rumah karena dibully di mana-mana, makan datang sendiri kan. Rasulullah bisa seperti itu karena adalah muqaddas. Tapi Allah Rasulullah karena andab asornya, karena tawaduknya dan dalam rangka memberikan adab dan ilmu kepada umatnya, beliau juga makan dan minum. Ya. Nah, ini artinya bagaimana kita semua bisa makan minum, karena itu kita harus mencari rezeki. Jadi jangan kita, pelajaran yang lain adalah kita mencari rezeki yang halal. Bukan dah nanti kalau rezeki Allah datang ya datang sendiri, itu Rasulullah. Kita itu siapa gitu loh. Ya, jadi kita harus memakai tangan kita sendiri untuk mencari rezeki yang halal dan kita harus pakai adab dan itu semua kita lakukan di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wal arifu yunaqqisu ra'sahu idza syariba. Wal arif seorang yang sudah ma'rifatullah ya, orang-orang ulama khos yang kita hormati, yang dia di pinggir-pinggir di gunung-gunung yang seringkali orang nggak tahu, yunaqqisu ra'sahu idza syarab. Beliau itu kalau minum ra'sahu, yunaqqisu ra'sahu. Jadi menundukkan kepala. Sambil minum itu menundukkan kepala. Beda dengan kita ya. Kalau kita makan minum sambil jalan lari-lari, kadang-kala ya serupat-seruput, tidak ada doa, padahal itu adalah sumber kehidupan ya. Oke, warubama tak turu ainahu bitumu. Kadangkala seorang arif
orang yang dalam pengetahuannya oleh Allah, pengetahuannya terhadap arif ma'rifatullah itu sambil menangis, sambil menundukkan kepala, air matanya keluar, air matanya itu masuk di dalam air itu di gelasnya atau apa, sambil merasakan betapa begitu besarnya Allah memberikan rezeki dalam bentuk air saja, kemudian dari itulah saya bisa hidup. Kita itu nggak pernah ya makan apa saja jos ya. Padahal Rasulullah kalau makan itu berhenti sebelum kenyang. Ya, makan kalau merasa lapar. Kalau kita orang kalau suluk, biasanya orang yang tasawuf itu taklilul at'am, sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit ngomong. Taklilul kalam, taklilul at'am, dan taklilul naum. Kalau kita itu sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ngoceh, sedikit-sedikit tidur. Nah, kalau Rasulullah tidak, ya. Ini pelajaran ya, ini cara Rasulullah makan. Saya lanjutkan. Wa yaqulu hadza tawaddudun minallah ta'ala. Arif billah yang tadi makan dan belum mengatakan hadza tawaddudun minallah ta'ala, ini adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari minum makan saja mohon ridho, apalagi nyari rezeki yang lain kok kita itu tidak berdoa seperti itu. Saya lanjutkan para salikin. Karena ba'duhum la yahruju li sholatil jamaah lima ya'ridu lahu fi tariqi minhum Malik bin Anas radhiyallahu anhu li'anna jama'ata ribhun waribhu la yuhsabu illa ba'dal ikhati ala ra'sil mal. Ini bagi orang yang arif billah ya. Karena ba'dhum la yakhrujul salatihim, sebagian dari beliau ulama ahli ma'rifat la yakhruju, tidak keluar rumah li sholatil jamaah, untuk sholat jamaah. Ini buat beliau ya, bukan buat kita. Jadi kalau sholat, para alim, para ulama, para waliullah itu jarang keluar rumah. Ya, lima ya'ridu fi tariq minhum, lima ya'ridu karena sesuatu barang yang baru yang datang kepadanya fi tariqi minhum, akan menghalangi toriknya menuju masjid. Ya, nanti buat beliau merasa sombong, merasa riya karena ulama besar, begitu datang disalami begitu banyak, takut orang itu sholat bukan jamaahnya, tapi niatnya sholat ketemu wali itu. Jadi para wali itu biasanya lebih banyak sholatnya itu di tempat khusus. Contohnya siapa? Malik ibnu Anas radhiyallahu anhu. Di sahabat Rasulullah Malik ibnu Anas itu juga begitu, tidak sholat bersama-sama. Kalau kemarin sebagai orang awam, semakin cepat orang masuk masjid, dia akan semakin cepat jalannya di Shiratal Mustaqim kan yang kemarin. Tapi ini adalah untuk yang kaum ma'rifatullah. Li'annal jamaah ribhun, karena orang berjamaah itu biasanya tujuannya adalah ribhun, cari badi. Wah, kalau diri sendiri hanya dapat 1, kalau kita jamaah 27. Kamu itu sholat itu karena 27-nya atau karena menyembah pada Allah? Ini pendekatan ini ya, pendekatan pendekatan sufi loh ya, bukan pendekatan non sufi ya. Berihu la yuksabu illa badal ikhot. Dan rih, keuntungan itu layuk sabu tidak akan pernah bisa dihitung illa ba'dal ikhot, sebelum
bisa mengembalikan atau menambah nilainya ala ra'sil mal, atas ra'sil mal, modalnya. Jadi di sini ada 3 model orang beribadah para salikin. Yang pertama adalah modalnya orang sholat atau ibadah yang minta ujroh, seperti orang yang kerja keringetnya sebelum ada minta balasan Allah. Ya Allah, saya sudah jamaah 27-nya mana? Kan gitu kan? Ada yang mengatakan sholat itu pada tingkat kedua, lil khauf. Saya beribadah karena takut ancaman pada Allah. Ya, ada lagi yang terbaik itu adalah as-sholat lil mahabbatillah. Beribadah sholat karena mahabbahnya, mencintainya kita itu pada Allah. Jadi bukan karena ancaman, bukan karena balasan. Nah, orang yang umum, jamaah pada umumnya itu intinya li'annal jama'ata ridhun. Orang kalau jamaah itu rata-ratanya golek 17. Jadi sing digoleki 17 bukan karena meminta mahabbatullahnya itu. Nah, tapi ini bukan berarti Anda jangan sholat jamaah, bukan. Ini adalah hanya untuk para aulia yang hidupnya hanya untuk Allah SWT. Jadi ini contoh bagaimana kita itu seharusnya belajar beribadah itu untuk mahabbatillah, ya. Saya lanjutkan satu bait lagi. Laisa siba'u fil bariyah bal siba'u fil aswaqi wat turuq wa hiya allati tanhassul quluba nahsan. Laisa siba' fil bariyah, bukanlah sebuah sibak, binatang yang keras, binatang yang binatang buas, ya, seperti macan, seperti singa, serigala. Itu fil bariyah, tidak hanya itu, tidak hanya di hutan-hutan, ya. Bal as-siba'u fil aswaqi wat turuq, bahwa sibak ini perilaku sibak, perilaku saling menerkam, perilaku saling membunuh, perilaku machiavellis itu fil aswaq, itu ada di aswaq, ada di suk, ada di pasar-pasar, wat turuq, dan di jalan-jalan pada umumnya. Pengertiannya apa? Wahia allati tanhassul qulubu nahsan. Artinya bahwa orang-orang yang perilaku sibak itu adalah memakan hatinya lawan nahsan dengan mencokotnya, dengan menggigitnya. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari para salikin rahmatullah, banyak meskipun kita manusia, meskipun kita di organisasi, meskipun kita di birokrasi, meskipun kita di kekuasaan, itu kasibah, perilakunya seperti asibah, seperti serigala. Ya, kamu menghalangi saya maju, ya, sikap des. Ya, kamu kok sugih, ya, dari mana uangmu, itu fitnah. Ya, kamu punya kesalahan dulu diungkap, karakter assassination. Ya, kamu, saya ingin kaya, korupsi. Nah, ini adalah manusia kasibah. Ini adalah perilaku manusia seperti sibah, seperti serigala. Dan serigala itu ternyata tidak hanya di bariyah, di hutan belantara, tetapi di kehidupan sehari-hari itu juga kita banyak menemui orang yang perilakunya seperti sibah. Para salikin, itu dalam paragraf pertama. Moga-moga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala dengan belajar beberapa poin yang intinya kita harus mengasah hati kita.
afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.